Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihdal Umam dari kelas PAI 1C akan menjelaskan materi tentang landasan historis pendidikan. Materi yang akan bahas yaitu sejarah pendidikan Indonesia, dan yang kedua isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Kita mulai yang pertama, yaitu sejarah pendidikan Indonesia. Pengertian sejarah. Perkataan sejarah mulai berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yang artinya terjadi, atau syajaratun, baca syajarah artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buahnya. Memang di dalam kata sejarah itu tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Kata tarikh juga dipakai dalam arti perhitungan tahun, seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah Masehi dipakai sebutan sebelum atau sesudah tarikh Masehi. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu tarikh ialah suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang sedang terjadi di kalangan umat. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan maupun penelitian. Sedangkan secara istilah, pendidikan berarti pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang atau peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa Hindu-Buddha. Pada umumnya Indonesia menerima agama, pengetahuan, dan kebudayaan dari negara tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna dan corak keindonesiaan pada agama, pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama. Selanjutnya yang kedua yaitu zaman penyebaran Islam. Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke-13, banyak masyarakat yang dahulu memeluk agama Hindu, kemudian memeluk agama Islam. Mungkin sekali agama Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat dan mungkin dengan kebudayaan bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya maupun pendidikan. Dan yang ketiga yaitu zaman penjajahan Jepang. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang cukup memprihatinkan, tetapi jauh lebih baik jika dibanding dengan keadaan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua warisan pendidikan Belanda dihentikan tanpa sisa. Semua sekolah menggunakan sistem pendidikan baru yang berkiblat pada sistem pendidikan Jepang. Semua ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia
yang sudah antipati terhadap Belanda. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, penjajahan sebelum politik etis. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah serupa didirikan di Pulau Solor yang muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini diketahui memakai bahasa Latin. Murid-murid Bumiputra yang ternyata dapat mengikuti dan ingin melanjutkan, dapat melanjutkannya studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia. Sedangkan Franciscus Xaverius pada 1547 pergi ke Goa dari Ternate dengan membawa pemuda-pemuda Maluku untuk melanjutkan pendidikannya di Goa. Selanjutnya yang kelima yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan. Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala yaitu penjajahan Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali berjuang secara politik dan fisik serta adanya kendala dari dalam yaitu pergolakan politik. Pendidikan pada masa kemerdekaan walaupun dalam keadaan sulit tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Itulah produk hukum pendidikan nasional pertama, terlepas kemudian kita memandang bahwa produk hukum itu kurang terang memberikan definisi tentang konsep dan sistem pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Pendidikan Orde Lama secara umum sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno yang cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Perkembangan politik pada masa Orde Lama ini juga yang mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional sejak tahun 1959, yakni Indonesia yang berada di bawah gelora manifestasi politik atau USDEK yang menjadi dewa dalam kehidupan politik termasuk dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pelajaran. Masalah pemerataan pendidikan ini timbul masih banyak warga negara yang tidak ditampung dalam sistem pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Dalam hal ini harusnya pemerintah membangun sekolah SD kecil pada tempat terpencil atau bisa dibuat sistem guru kunjung. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dinilai dari sebuah nilai kognitifnya atau nilai akhir dari ujian nasional, dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota. Yang ketiga, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Pendidikan termasuk salah satu sektor yang didesentralisasikan sehingga sejak itu pendidikan terutama dari TK sampai dengan SMA menjadi urusan kabupaten atau kota, sedangkan pendidikan tinggi menjadi urusan pemerintah pusat dan provinsi. Dan yang keempat adalah masalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Namun
Perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata tanpa mengubah konsep kurikulum. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tadi, yaitu landasan historis pendidikan. Itu sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.